Mendapat kunjungan kehormatan. Menantu bab 15. Kemana aja sih kamu, Igo? Gak bisa diandalin banget deh jadi menantu. Kelayapan mulu. Sibuk. Sibuk apaan? Sibuk juga kalau gak ada hasilnya buat apa? Tuh buktinya kamu tetap aja melarat. Sepatu kamu udah habis solnya tuh. Waktunya ganti. Trixie menyambut kedatangan Igo dengan sumpah serapah. Iya nih. Datang, pergi, udah tuh ngilang. Sama sekali gak ngerasa bersalah pula. Enak banget ya hidup kamu, Igo. Kayak gak ada beban banget. Mertua dirawat, tapi gak ada prihatin-prihatinnya sama sekali jadi orang. Tante Yona yang tengah menyuapi Nata makan malam tak mau kalah turut menimpali Trixie. Baru datang langsung diserbu cercaan seperti itu, bikin Igo jadi gak bisa mikir mau jawab apa. Dengan kikuk dia masuk ke dalam ruang perawatan. Langkahnya berat seolah sepatunya terbuat dari besi. Dari mana aja kamu seharian Igo? Udah malam gini baru kelihatan batang hidungnya, sapa Nata sambil mengernyitkan dahi. Maaf, Pak. Seharian ini tadi ada keperluan yang harus saya urus. Ini saya bawakan oleh-oleh buat Papa. Igo mengulurkan kotak dari anyaman bambu berisi 2 potong teripang yang sudah diolah jadi sashimi. Sibuk banget kayaknya kamu sekarang, Igo. Kebetulan banget ya, padahal biasanya kamu selalu santai. Di rumah, ngurus kucing, nyuci piring, berkebun. All day long, Nata memasang wajah masam, tapi tangannya tetap terulur menerima bingkisan yang dibawakan untuknya oleh Igo. Mungkin karena penasaran dengan kotaknya yang terlihat mewah dan elegan. Apaan sih itu? Tante Yona sama sekali tidak menyembunyikan keingintahuannya sama bingkisan yang dibawa Igo. Tahu nih. Tolong bantu bukain, Yon. Nata menyerahkan bungkusan itu kepada Tante Yona. Tante Yona mengeluarkan kotak anyaman bambu berlogo King Steak pada tutup dan kedua sisinya. Kotak anyaman bambu berbentuk persegi panjang yang halus buatannya itu digenggam dengan hati-hati oleh Tante Yona. Perlahan dibukanya penutup atas, dan terlihatlah 2 ekor teripang segar yang diolah jadi sashimi di dalamnya. Nih, Mas, bingkisan dari Igo. Kotaknya sih bagus, tapi isinya. Mending Mas Nata lihat sendiri deh. Tante Yona menyodorkan kotak itu kepada Nata. Nata menerimanya dan melihat ke dalam kotak. Wajahnya mengernyit kesal. Tepat pada saat itu, Daniel masuk ke ruangan dengan membawa bungkusan juga. Nata mengangkat wajahnya dan langsung sumringah saat dilihatnya Daniel yang datang. Daniel, dari mana kamu, nak? Abis cari angin sebentar di luar, Pak. Oh iya, ini saya bawain ramuan herbal ginseng. Buat meningkatkan stamina dan supaya Papa segera pulih kembali, Daniel mengeluarkan sebotol ramuan herbal dari kantung kertas yang ia bawa dan menyerahkannya pada Nata. Wah, Nata menerima botol ginseng itu dan memperhatikannya dengan saksama. Kamu memang perhatian sekali sama Papa, Daniel. Kamu tahu benar apa yang Papa butuhkan saat ini. Beda banget sama dia. Nata mengedikkan kepalanya ke arah Igo saat berkata begitu. Nata menimang botol berwarna coklat berisi cairan dengan 1 umbi ginseng terlihat mengapung di dalamnya. Pandangan Nata berpindah-pindah dari botol ginseng di tangannya dan kotak berisi teripang di pangkuannya. Terima kasih ya, Daniel. Papa suka sama hadiah kamu. Dengan sekali gerakan, Nata membuang kotak berisi teripang pemberian Igo ke dalam tong sampah di samping ranjang. Tante Yona tertawa garing sambil melirik Igo. Jelas sekali dia ingin melihat ekspresi Igo saat tahu bahwa hadiah pemberiannya berakhir di tempat sampah. Perlahan Igo berjalan menjauh dari sisi ranjang dan duduk di sofa. Igo, kapan sih kamu berubah? Trixie yang duduk di hadapannya menggeleng-gelengkan kepalanya seperti seekor induk gajah. Hehe, saya gak bisa berubah, Kak. Kan saya bukan satria baja hitam. Igo menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi dan meregangkan tubuh. Semua orang saling berpandangan. Bertukar makian melalui sorot mata mereka masing-masing. Sophie di mana sekarang? Di rumah aja, Kak. Istirahat. Kasihan ya Sophie, pasti dia capek banget sudah seharian kerja. Kamu sebagai suaminya gak bisa diandalin soalnya, entah apa yang merasuki Trixie sampai dia selalu memiliki ide untuk memojokkan Igo. Gimana kabar kerjaan kamu, Igo? Seperti biasa, Tante Yona akan selalu hadir untuk turut menginjak Igo. Sungguh duet maut yang mengerikan. Trixie dan Tante Yona. Keponakan dan tantenya yang kompak abis dalam hal menganiaya orang. Saya diterima bekerja di biro iklan, Tante. Tapi, saya belum memutuskan untuk menerima pekerjaan itu atau tidak. Leher Igo seketika terasa kering. Sebab ia ingin memberitahukan hal itu untuk pertama kali kepada Sophie istrinya. Buset. Udah pengangguran, sok jual mahal pula. Mau sampai kapan kamu mau nganggur luntang-lantung gak jelas kayak gitu, Igo? Tuh lihat, buat aku aja kamu cuma sanggup beli teripang doang. Kamu tuh sampah tahu nggak? Tiba-tiba Nata ikut menimpali masalah pekerjaan Igo. Tak tahu harus berkata apa lagi, Igo hanya bisa diam seperti biasa. Tahu nih Igo, gak jelas banget,
Masa ngasih bingkisan buat mertuanya sendiri teripang? Aneh banget jadi orang. Haha, dengan puas Tante Yona menertawakan leluconnya sendiri. Bukan aneh, Tante. Emang kalau gak ada duit buat beli mau gimana lagi? Trixie kembali beraksi. Ups, iya juga ya. Maaf lo ya, Igo. Kami gak bermaksud apa-apa. Hehe. Tepat pada saat itu, Pak Hari, Direktur Rumah Sakit Bina Mitra datang memasuki ruangan. Pak Hari memiliki badan yang langsing, berpostur sedang, dan kulit sawo matang. Usianya sekitar pertengahan 50-an. Rambutnya tersisir rapi dan terlihat mengkilap. Seketika kelakar duet maut Trixie dan Tante Yona berhenti. Selamat malam, sapa Pak Hari pada seisi ruangan. Selamat malam, Pak, jawab mereka serempak. Pak Hari langsung menuju ranjang pasien dan menyapa Nata. Bagaimana, Pak, sudah mendingan? Iya. Sudah jauh mendingan sekarang. Terima kasih ya, Pak Hari. Ruangannya hebat. Saya sampai lupa kalau sedang berada di rumah sakit. Benar-benar kayak di rumah sendiri, jawab Nata dengan suara halus dan licik. Terlihat sekali dia ingin mengambil hati Pak Hari. Oh, untuk itu Bapak harus berterima kasih kepada Mas Daniel, menantu Bapak. Pak Hari memandang Daniel dari seberang ranjang. Daniel yang masih memegang kertas bungkus ginseng yang tadi dia beli untuk nata hidungnya serta-merta kembang kempis. Dadanya dibusungkan. Ah, Pak Hari bisa aja, jawabnya berpura-pura merendahkan diri dan memasang tampang malu-malu. Ada sedikit nada keangkuhan pada suara Daniel yang menegaskan bahwa setelah semua usaha yang ia lakukan, ia memang pantas mendapat pujian. Igo melirik ke arah Daniel dan tersenyum simpul penuh arti. Tak disangka Daniel juga melihat ke arah Igo. Seketika itu pula Daniel memelototkan matanya. Sementara Pak Hari terus melanjutkan obrolan dengan Nata. Saat asik mengobrol, mata Pak Hari tertarik dengan sebuah kotak dari anyaman bambu yang teronggok di dalam tempat sampah. Yang masih bersih karena plastiknya baru saja diganti. Tanpa ragu-ragu, Pak Hari mengambil kotak itu dan memeriksanya dengan saksama. Pandangannya tertambat pada Igo yang saat itu masih memegang kantung kertas dengan logo King Steak. Seketika sebuah kesadaran hadir di benak Pak Hari dan ia tersenyum penuh arti pada Igo. Bersambung. Menantu bab 16. Akhirnya malu sendiri. Ini kan teripang impor dari Jepang, komentar Pak Hari saat ia membuka kotak anyaman bambu. Bisa dilihat dari duri yang memenuhi kulit teripang, ini adalah jenis impor dari Jepang. Jenis teripang paling mahal di dunia karena dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Harga per kilonya bisa mencapai 50 juta rupiah. Semua orang dalam ruangan itu terdiam membisu mendengar komentar Pak Hari pada teripang yang dibawa oleh Igo. Oh, maaf, Pak, saya kurang paham mengenai teripang. Nata dengan malu-malu mengambil kotak teripang yang tadi dibuangnya ke kotak sampah. Untung kotak sampahnya masih kosong dan plastiknya baru diganti. Beruntung sekali ya Pak Nata memiliki menantu seperti Mas Daniel yang mau membelikan teripang mahal untuk mertuanya, pancing Pak Hari sambil melihat kepada Daniel di seberang ranjang. Daniel bertanya-tanya dalam hati, kenapa Pak Hari bisa ramah sekali terhadap mereka, khususnya dirinya, sampai merasa perlu melakukan kunjungan ke kamar pasien. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia mengambil kesimpulan bahwa ini semua karena Pak Arifin telah berhasil melobi pihak rumah sakit. Bisa jadi seperti itu ya? Makanya Pak Hari ramah banget sama aku. Pakai muji-muji segala lagi. Daniel berkata dalam hati pada dirinya sendiri. Sementara Igo mendengarkan semua obrolan itu dengan seolah tak peduli dan memeriksa laporan keuangan di ponselnya yang tadi baru ia terima dari Pak Danang. Daniel memang menantu yang berbakti. Tapi, teripang ini bukan pemberian Daniel. Teripang itu adalah pemberian menantu saya yang satu lagi. Itu yang sedang duduk di sana. Namanya Igo. Nata menunjuk ke arah Igo dengan pandangannya. Meski dengan jujur mengakui bahwa teripang itu adalah pemberian Igo, tapi jelas kelihatan bahwa Nata mengatakan semua itu kepada Pak Hari dengan enggan terpaksa. Sebab selama ini Nata selalu menganggap Igo sebagai duri dalam daging. Pak Hari tidak terkejut sama sekali saat mendengar pengakuan Nata. Dari awal memang dia sudah menduga bahwa teripang itu bukanlah pemberian Daniel, melainkan menantu Nata yang satu lagi, Igo. Pertanyaan pancingan tadi hanya dilakukan Pak Hari untuk mendapat kepastian. Tante Herli, Tante Sophie dari pihak mamanya yang dari tadi hanya diam duduk di samping Trixie akhirnya buka suara, Igo, terima kasih ya teripangnya, maafkan papamu yang tidak tahu apa-apa tentang teripang, sebuah senyum tipis tergambar di wajah Tante Herli. Membuat kerutan di wajahnya semakin kentara. Herli, adik Mama Sophie, adalah seorang ibu rumah tangga. Berusia awal 50-an. Kerutan di wajahnya sama sekali tidak dapat menyembunyikan kecantikan masa mudanya dulu. Selalu pendiam dan terlihat anggun, di antara keluarga lain yang selalu garang seperti serigala. Sikap anggun dari keluarga mamanya inilah sepertinya yang menurun pada Sophie. Trixie menyikut rusuk Tante Herli dan memandang memperingatkan.
Igo mendongakkan wajah dari layar ponsel dan memandang pada Tante Herli. Iya, Tante. Tidak apa-apa, Tante Herli menjawab dengan senyuman lebar di wajahnya. Tapi, sekali lagi Igo melihat bahwa senyuman Tante Herli tidak sampai ke matanya. Igo tahu, Tante Herli adalah perempuan yang cerdas. Perempuan parubaya yang sudah cukup memakan asam garam kehidupan. Ia tahu bahwa tingkah manis Tante Herli tadi hanyalah upaya supaya keluarga mereka terlihat harmonis di hadapan Pak Hari. Sebagai direktur utama sebuah rumah sakit besar di bilangan Jakarta Selatan, sudah barang tentu orang-orang akan senang bila bisa menjalin hubungan dekat dengan beliau. Baiklah. Terima kasih atas waktunya. Semoga lekas pulih dan sehat kembali ya, Pak Nata. Pak Hari menyalami Nata dan berjalan ke arah pintu keluar. Saat lewat di samping Igo, Pak Hari berhenti. Mas Igo, kapan ada waktu? Mungkin kita bisa minum teh atau kopi di ruangan saya? Pak Hari, terima kasih banyak, Pak. Mas Igo ini. Baiklah, jangan sungkan-sungkan menghubungi saya kalau butuh bantuan ya, Mas. Saya pamit dulu kalau begitu. Pak Hari menjabat tangan Igo dengan erat kemudian pergi. Selamat malam semuanya, pungkasnya saat ia sampai di pintu. Ruangan jadi sunyi dan kikuk setelah Pak Hari pergi. Tante Yona menyibukkan diri dengan membenahi peralatan makan. Daniel yang hatinya panas karena Pak Hari lebih memilih menyalami Igo dibanding dirinya, menjatuhkan tubuhnya dengan kasar di samping Igo. Yon, tolong bantu sebentar, Nata memanggil adiknya. Tante Herli dan Trixie bergegas mengerumuni ranjang pasien. Sepertinya Nata sedang butuh waktu untuk keperluan pribadi, karena sesaat kemudian Trixie menarik tirai di sekeliling ranjang pasien, membuat kegiatan yang sedang terjadi terlindung dari pandangan. Igo dan Daniel hanya duduk berdua saja di sofa. Saling diam. Sebab Igo tidak tahu bagaimana memulai percakapan dengan iparnya itu. Terlebih lagi setelah ia pernah memergoki Daniel berjalan dengan seorang wanita muda di Plaza Sentral. Puas ya kamu Igo, mendadak Daniel menggeram pelan. Membuat Igo sedikit kaget. Maksudnya, puas yang gimana nih, Mas? Puas kamu bisa ngalahin aku dengan ngasih hadiah teripang. Puas kamu diundang minum teh di ruangan Pak Hari? Butuh waktu bagi Igo untuk mencerna apa yang barusan dikatakan Daniel. Lah, Mas Daniel, aku masih nggak ngerti deh itu salahnya di mana. Kan Mas Daniel sendiri tadi yang nyuruh aku bawain oleh-oleh buat Papa. Ya makanya kamu puaskan? Karena oleh-oleh kamu lebih mahal dari ginseng yang aku belikan buat Papa? Oh, Igo terdiam sebentar sebelum melanjutkan kalimatnya. Mas Daniel apaan sih? Mas Daniel udah makan malam belum? Ke kantin yuk. Udah makan tadi. Oh iya, malam ini giliran kamu yang jagain Papa ya? Aku capek. Aku mau pulang dan tidur. Selesai berkata begitu Daniel langsung bangkit berdiri dan berjalan keluar ruangan meninggalkan Igo yang masih bertanya-tanya apa maksud Daniel yang sebenarnya. Apakah Daniel sebenarnya ingin menjebak Igo dengan memaksa Igo membawakan oleh-oleh untuk Nata sehingga saat hadiah yang Igo bawakan harganya lebih mahal dari miliknya, ia mendadak sakit hati. Igo menarik napas panjang dan hanya bisa memaklumi kelakuan orang-orang di sekitarnya yang dia anggap menjalani hidup dengan cara yang selama ini tak pernah ia pikirkan. Akhirnya Igo memutuskan untuk menelepon Sophie. Sayang. Ya, lagi di mana? Pulang jam berapa? Lagi di rumah sakit. Kata Mas Daniel malam ini giliran aku yang jagain Papa. Oh, kenapa gak pulang dulu tadi, biar bisa bawa selimut? Kamu udah makan belum? Udah. Aku udah makan kok. Ini selimut ada disediain sama susternya. Kamu gak apa-apakan sendirian di rumah malam ini? Gak apa-apa, tenang aja. Ini ada Melati lagi main ke rumah. Aku kunciin aja pintu biar dia gak bisa keluar. Haha. Melati adalah kucing liar yang sering datang ke rumah Igo untuk minta makanan. Kucing betina, dengan bulu abu-abu belang di sekujur punggungnya, dan bulu putih di bagian dada. Sophie yang menamainya Melati, sama dengan nama kucing milik Dini, penulis favorit Sophie. Oh, ya udah, kamu mau tidur sama Melati? Iya. Taruh dulu di pasir belakang rumah sebentar, biar dia pipis. Takut nanti dia kebelet dan pipis di dalam rumah. Iya. Sayang, kenapa? Aku keterima kerja di Pandu Advertising. Kalau mau, besok aku sudah bisa mulai bekerja, bisik Igo mesra. Bersambung.